Selamat pagi, Arif Fadil sudah baca koran hari ini? Tadi sudah? Tidak perlu baca koran kalau zaman sekarang ya. Baca Kenapa? berita itu bisa dari online juga, bisa lihat televisi juga. Itu kalau misalnya sesibuk apapun itu ya oke. Tapi kan kalau misalnya agak tenang pagi-pagi ya kan ya sentuhlah koran. Walau hanya sesaat. Kalau zaman pada saat itu begitu, sekarang juga mungkin masih ya baca koran sambil minum kopi gitu ya. Betul, kita harus menghargai karya-karya jurnalistik, ya kan? Nah ini tadi kalau kita lihat cuaca cukup cerah, cukup baik, meskipun di beberapa wilayah masih ada yang mengalami kondisi kekeringan, masih ada yang mengalami dampak dari cuaca yang berlebihan begitu, termasuk juga fenomena alam yang masih juga bereaksi seperti Gunung Agung di Karangasem, Bali. Iya, itu salah satu berita hari ini yaitu Gunung Agung, tapi juga ada berita-berita lain yang kalau di koran ini melihat cukup ramai juga, Vi, mengenai masih wajahnya Pak Gatot Nurmantio masih? Masih. Sama Pak Wiranto masih? Hanya Pak Gatot saja kalau di sini. Ya? Iya. Oh, oke. Mana ada Pak Wiranto? Nggak ada. Malah ada Pak Budi Gunawan di koran. Sampai ada BIN-nya juga di situ ya. Nah, tapi ini kita sudah mulai masuk kepada komentar-komentar para masyarakat begitu, yang apakah terlalu dini menyimpulkan bahwa Panglima TNI sedang bermain politik nih begitu dengan menyebutkan dan membawa-bawa data intelijen ke sebuah pertemuan. Ingat loh ya, ke sebuah pertemuan bukan ke publik kan, begitu. Nah, ini kita ada kabar pengantarnya berikut. Jadi bukan institusi lain ya yang di luar kontrol pemerintah, bukan. Dan dari penjajakan dan penelitian yang saya lakukan, maka pembelian atau pengadaan senjata, apalagi dari Pindad, yang bukan standar TNI, itu memang perlu minta izin bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dan sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu, kalau ada isu bahwa pembelian senjata ini atas persetujuan Presiden dan sebagainya, saya kira ya prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini secara spesifik tidak perlu ya kebijakan Presiden secara khusus, ya tidak perlu melibatkan Presiden, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, dengan demikian maka ya, isu mengenai ini saya kira kita tutup ya, karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang membeberkan rencana pembelian senjata oleh institusi non-TNI dalam acara silaturahmi dengan purnawirawan di Markas Besar TNI Cilangkap Jumat lalu. Rekaman pernyataan itu pun menyebar cepat. Panglima TNI mengakui rekaman yang beredar memang suara dan pernyataannya, namun ia menolak berkomentar dengan alasan pernyataannya itu bukanlah untuk konsumsi publik. Hanya saya menyampaikan kepada purnawirawan, berita itu keluar, sehingga saya tidak menanggapi satu kata pun masalah itu. Ya. Kalau ada videonya gitu Pak? Ya. Videonya. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya benar. Benar, 1000% benar itu kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release. Maka saya tidak perlu menanggapi itu. Isu rencana pembelian 5.000 senjata oleh institusi non-militer yang diucapkan Panglima TNI dianggap sensitif karena disebut berasal dari informasi intelijen. Namun Panglima tidak menyebutkan informasi rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang didatangkan. Tim TV One mengabarkan. Langsung kita bincang dengan beberapa orang yang bisa ditanya ya, Via. Bisa bertanya-tanya pagi ini ya. Ada mantan Kepala Staf Kostrad TNI Angkatan Darat, Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zain. Selamat pagi, Pakistan. Dan juga ada pengurus Setara Institut, Bang Bonar Tigor Naif Pos-Pos. Selamat pagi, Bang Bonar. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi. Ini di koran-koran ramai, Pak Kiflan sudah baca beberapa koran diantaranya? Ya, sudah baca di koran, sudah melihat di TV One, TV lain. Ya. Ini ada salah satu koran yang mengangkatnya cukup besar juga ini nih. Gatot Nurmantio dinilai bermain politik. Salah satu koran. Tapi kita lihat dulu pernyataannya Pak Kiflan dan Bang Bonar ya. Yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai. Ada semacam etika politik yang tidak bermoral. Atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior,
itu hanya kami sebagai bayangkari. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Ada itu, Pak. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Untuk apa? Ada. Dan data-data kami, intelijen kami akurat. Kami masuk pada relung intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja, Pak, itu. Ini untuk, karena kalau tidak ini, Pak, kalau tidak, bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semuanya sih bersih, Pak. Jujur saya katakan, tidak semuanya bintang-bintang sih bersih. Tidak. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk menampilkan jabatan. Ada. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat berhenti, Pak, bukan hanya menangis. Mereka akan saya buat berhenti, bukan hanya menangis. Biarpun itu jenderal. Karena ini yang berbahaya, Pak. Kalau sudah TNI tarik ke politik, sebagai kuasa politik, selesai negara ini. Ujung-ujungnya nanti pasti kita nggak bisa berbuat apa lagi, Pak. Undang-undang pidana militer masuk, semua masuk. Itulah awal dari perkelahian. Dan itulah awal dari kehancuran negara. Maka apapun akan kami lakukan itu. Kami mau doa restu saja, Pak. Memakai nama presiden. Seolah-olah itu dari presiden yang berbuat. Padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan. Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan. Karena kalau kita mencoba dengan cara hukum sudah tidak bisa, bayangkari itu yang akan muncul nanti. Ya, itu pernyataannya ya, dalam pertemuan tertutup dan juga secara komprehensif dijelaskan begitu. Saya ingin ke Pak Kiflan terlebih dahulu. Anda memaknai ini sebagai pesan politik atau apa begitu? Pesan keamanan. Pesan keamanan? Bukan politik. Anda seorang purnawirawan TNI juga? Ya. Ya, memaknai pesan tersebut pesan keamanan? Pesan waspada terhadap keamanan negara, itu aja. Jadi kalau bukan politik itu, kalau politik kan dia nanti mau dapat jabatan, pangkat, enggak. Ya, Pak Gatot tahulah dia sebagai bayangkara negara juga, polisi juga bayangkara negara, itu enggak ada. Dan itu juga internal sebenarnya, maksudnya di dalam. Kalau sudah bisa keluar, berarti siapa yang mengeluarkan ini, gitu. Jadi nggak bagus lah. Perlu diusut atau tidak, Pak? Perlu diusut. Setelah diusut diketahui kemudian? Dihukum lah. Kenapa? Dihukum lah yang menyebarkan itu. Nggak boleh, itu kan terjadi pertikaian di masyarakat, pertikaian lagi. Tapi kalau saya intinya melihat tadi Panglima tadi ngomong itu, situasinya seperti tahun 52 dulu. Jadi ada politik masuk ke dalam tentara, ya mempengaruhi tentara untuk ikut dalam politik. Tahun 52 partai-partai politik dulu masuk ke dalam tentara, sehingga terjadilah semacam itu. Bukan Pak Nasution mengarahkan Meriam ke istana, karena ikut campur, orang-orang politik, partai politik ikut campur, menentukan jabatan, menentukan logistik, menentukan lain-lain terhadap tentara dan polisi. Itu tahun 62, sekarang kok berulang lagi. Partai-partai ini sudah banyak mempengaruhi keputusan politik terhadap tentara dan terhadap polisi. Jadi Pak Kiflan meyakini bahwa itu adalah pesan keamanan, tidak ada unsur politik, tidak bumbu ada politik sama tidak ada bumbu. Kalau Pak Gatot saya percaya dia. Maksudnya apa ya kira-kira menyampaikan itu di hadapan para purnawirawan? Ya karena kan sekarang politik sekarang kan panas masalah komunis yang mau bangkit lagi. Kemudian partai-partai ingin menguasai jabatan, pangkat, ingin menguasai ekonomi segala macam. Ini kelihatan kok jelas kalau orang-orang partai itu bisa meminta jabatan, menaikkan tentara, menaikkan polisi di belakang layar, datang ke presiden, datang kepada panglima, datang untuk masukkan orang-orangnya yang bisa dipengaruhinya di dalam keputusan politik. Karena itu kalau orang jabatan tentara, jabatan polisi, orang politik masuk, ya nggak bagus lah, nggak bagus. Jadi Pak Gatot sedang ingin menepis keberadaan politik di ranah militer maupun juga Polri, begitu? Iya, begitulah. Jadi apa? Karena politik itu kalau kekuatan, ya di senjata. Senjata kuat mempengaruhi keputusan keamanan. Mengatur keputusan politik. Kalau senjata lemah, nggak bisa keputusan politik gitu. Pesan seperti itu secara keseluruhan perlu untuk disampaikan di hadapan para purnawirawan perlu atau untuk tidak? para purnawirawan bisa, karena supaya nanti jangan ada anggapan Panglima TNI berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi senior-senior harus tahu, kan tadi kelihatan bahwa nanti kalau saya menegakkan keamanan, saya menegakkan kebenaran, jangan nanti senior-seniornya nanti terkejut kenapa begini ya. Udah disam internal aja kok. Kalau dikeluarkan tuh ya nggak benar keluarkan, tapi sayangnya juga
beliau kan nggak menyebutkan siapa aktor, siapa yang berbuat, tapi ada juga yang institusi yang merasa bahwa nembaknya ke saya kan institusi itu. Ini kan juga nggak baik juga. Udah selesaikanlah di belakang layar. Wah enggak, saya enggak, Pak Gatot enggak, saya enggak lah. Masuk saya begini-gini, ngapain harus dia mengatakan saya beli ini, saya beli itu. Saya enggak, tapi juga saya pernah dengar, saya lihat di TV, Pak Buas membeli senjata untuk melawan yang orang narkoba, geng-geng narkoba, beli senjata yang bisa menghancurkan baja. Ditunjukkan senjatanya, itu maksudnya apa? Saya juga terkejut. Enggak lah, kalau narkoba kita enggak sampai dengan seperti di Meksiko, seperti di Kolombia, ada geng yang besar, kekuatan seperti tentara ya. Masa beli senjata untuk melawan narkoba, senjatanya bisa menembus baja, berarti menembus tank, mungkin itu salah satu. Mungkin itu pesan terhadap Pak Buas mungkin? Yang nggak tahu juga, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Jadi apa kepada Pak Buas, apa ada kepala Polri atau apa ini ya. Ya tapi memang ada kesan sekarang bahwa institusi polisi sekarang itu berada di atas lah, maksudnya supremasi terhadap tentara gitu toh. Ya apa di dalam kegiatan-kegiatan keamanan, kegiatan apanya, sehingga tentara teralienasi. Okay. Ya masa ada masalah teror, tentara kan undang-undang TNI kan situ yang mengatasi teror tentara, ada bunyinya di undang TNI. Tapi sekarang nggak boleh ikut di apa, termasuk yang teror di Poso. Komandan operasinya polisi. Kan ada Tinombala kan ya, melibatkan Tinombala militer. itu polisi komandan operasi. Tapi kan melibatkan militer. Melibatkan tapi bukan komandan operasinya. Baik. Kalau komandan operasi itu di dalam menghadapi terornya tujuannya apa? Untuk merubuhkan negara. Oke. Itu berarti kedaulatan negara. Tentara di depan. Di Papua aja begitu. Kalau mereka kedaulatan negara dia berontak, Papua merdeka berarti berontak. Dia neror. Dia mencegat polisi dan mendekat tentara membunuh dalam rangka merdeka atau masuk Poso. Jadi itu mestinya urusan kedaulatan, urusan tentara itu undang-undang dasar dan undang-undang. Baik, ini mungkin itu persaingan, kira-kira bentuknya begitu. Masuk tentara teralienasi, polisi yang tampil di depan segala macam keamanan dan polisi. Kita tidak akan jauh menuju ke sana. Tetapi kita akan fokus pernyataan Panglima di hadapan para purnawirawan dibaca berbeda oleh beberapa orang yang berbeda. Katanya menuju ke tahun politik 2019 begitu ya, persiapan dan lain-lain. Ini kita akan bahas setelah jeda ya. Ya. Saat lagi kami kembali. Iya, ini adalah pernyataan dari Pak Abraham Mose ya, Dirut PT Pindad. Yang membenarkan bahwa Badan Intelijen Negara atau BIN telah memesan 517 pucuk senjata api kepada Pindad. Meski demikian, 517 jenis senjata dan jenis peluru yang dipesan BIN ini bukan standar TNI. Sedangkan Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu Aviantori, menyatakan Polri juga berencana memesan 5.000 pucuk senjata api ke Pindad. Namun kontrak pemesanannya belum ada. Spesifikasi senjata yang dipesan Polri pun berbeda dari TNI. Pada 25 Juli 2017, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pernah pula mengungkapkan bahwa Polri membutuhkan 20.000 senjata api untuk kebutuhan anggota polisi di lapangan guna mengantisipasi maraknya tindak terorisme. Namun kemampuan PT Pindad terbatas. PT Pindad hanya mampu memenuhi pesanan Polri sekitar 5.000 pucuk senjata. Baik, Bang Bonar belum bicara. Ya, ingin ke Bang Bonar nih. Bang, sudah melakukan rilis ya Bang ya terhadap yang dilakukan oleh Panglima di Mabes TNI di hadapan para purnawirawan. Saya bacakan sedikit boleh Bang Bonar ya. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dianggap sebagai pimpinan TNI terburuk bagi pasukan militer sepanjang era reformasi. Hal itu dikarenakan sikap politiknya yang diperlihatkan secara gamblang, padahal sebagai unsur pertahanan Indonesia dilarang berpolitik. Secara gamblang yang dimaksud apa, Bang Bonar? Ini Setara Institut melalui ketua... Rilis resmi? Iya, betul, pada hari Minggu.
ini memang Panglima TNI yang paling banyak melakukan manuver. Ya. Bahkan secara terbuka memperlihatkan misalnya perbedaan dia dengan Menteri Pertahanan. Masih ingat awal tahun ketika dia mempersoalkan kewenangan Menteri Pertahanan dalam kuasa anggaran. Padahal sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, juga peraturan Menteri Pertahanan, perencanaan, kebijakan militer, dan juga pengadaan alutsista itu ada memang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan. Baik, itu satu kasus. Kemudian kasusnya, gitu kan. Kedua misalnya soal pembelian helikopter yang sampai sekarang masih belum jelas nih kemana penyelesaiannya. Proses hukum juga belum terlihat jelas, gitu ya. Dan ini menimbulkan friksi dengan TNI Angkatan Udara misalnya. Ya. Kemudian kemarin misalnya soal pemutaran film pengkhianatan G13 PKI misalnya. Menteri Pertahanan posisinya agak berbeda, walaupun dia mengatakan mengajukan boleh, tapi tidak perlu ada semacam pemaksaan dan mobilisasi, tapi posisi Panglima berbeda misalnya. Lalu? Nah yang kemarin juga itu sebetulnya di luar kepatutan. Kalau dia katakan bahwa itu adalah info intelijen A1, berarti betul-betul bisa divalidasi, ya, tidak bisa dibuka. Karena kita tahu lah ya, meskipun itu pertemuan tertutup, tetapi media ada di situ, ya. Dan dalam sekarang era digital, ya, semua informasi dengan gampang bisa tersebar kemana-mana. Dan kalau itu memang dia melihat ada indikasi sebuah institusi melakukan tindakan ilegal, ya, dia koordinasi dong dengan Menko Polkam atau langsung dengan Presiden misalnya. Karena itu memang berbahaya bagi keamanan. Kalau itu betul ya. Tapi kita kan harus tahu, pengadaan senjata, alutsista itu pasti menggunakan APBN. Dan yang paling mengetahui siapa? Ya Menteri Keuangan. Oh, oke. DPR kan hanya budgeting, pengawasan, ya. Tapi kan yang sebagai user yang mengajukan bahwa ini loh alokasi dana ini untuk apa, dan sehingga tahu berapa pucuk senjata, berapa harganya, itu adalah Kementerian Keuangan. Bang Bonar, ini kan karena memang ada yang membocorkan dan merekam ya Bang Bonar ya. Dalam artian, kalau yang saya tangkap pesan dari Bang Bonar berarti ya sudah dilarang berbicara sama sekali dong kalau kayak gitu. Karena sudah pasti ada yang merekam nanti ada yang menyebarkan seperti itu. Gitu. Ini kan begini, TNI dan aparat keamanan bukan lembaga sembarangan, bukan lembaga politik, ya. Tugas dia adalah melekat pada sebagai seorang pejabat publik. Dan TNI kewenangannya adalah di bawah Presiden. Bahkan misalnya ucapan dia mengatakan bahwa akan serbu dan sebagainya, itu bertentangan dengan undang-undang pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Undang-Undang TNI, di mana deploy pasukan itu harus pengetahuan Presiden dan pertimbangan DPR misalnya. Itu kan ucapan-ucapan yang tidak patut gitu dikeluarkan gitu ya. Jadi walaupun di depan para purnawirawan sekalipun, walaupun tertutup apa sih kategorinya internal? Gini loh, memang purnawirawan TNI itu masih tetap bagian dari keluarga TNI, betul gitu ya. Tapi kita tahu semua juga bahwa purnawirawan TNI ini kan sekarang dia sudah punya afiliasi politik tertentu, ya. Bahkan ada yang sudah mungkin juga menjadi anggota DPR dan sebagainya. Jadi posisi politik dia juga akan berbeda, beragam gitu. Berarti fair dong kalau gitu Panglima TNI mengundang orang-orang partai politik yang purnawirawan TNI tersebut di acara tersebut begitu. Tidak fair. Kenapa? Harusnya dia ke dalam dulu. Maka koordinasi dulu. Dan itu yang saya bilang tadi, saya mengkhawatirkan misalnya tadi ini ekspresi terbuka dari Pak Kiflan bahwa memang memperlihatkan bahwa TNI dan polisi ini belum satu koordinasi. Masih ada perasaan TNI bahwa dalam era reformasi ini peran TNI kemudian terpikirkan, misalnya alienasi tadi, gitu loh. Dan ini berbahaya karena persaingan antara TNI dan Polri bukannya justru kemudian menimbulkan rasa aman pada masyarakat, tapi menimbulkan ketegangan gitu. Dan ini berbahaya bagi stabilitas politik. Pak Kiflan, kalau Panglima dinyatakan tidak patut untuk berbicara ini itu di hadapan para seniornya, lalu bicara kemana? Ya masa mau bicara dengan dirinya sendiri, ya toh. Jadi karena keadaan gini genting. Karena kelihatan mungkin situasi memang keadaan keamanan begini, kalau diputarnya kembali itu, karena masalahnya kita menghadapi kebangkitan komunis real, bukan saya ngomongkan real itu. Jadi kemudian ya kalau setara board menyatakan gitu bahwa Panglima tadi terburu itu ya biasa.
Endardi ini sama ini kan anti tentara, anti militer. Yang hadir bersama kita namanya Bonar Tigor Naipospos. Oh, dia kalau enggak, bukan dia enggak. Kalau Endardi ini kan real pernyataan resmi. Jadi saya tahu lah Endardi ini sejak tahun 98 itu udah dia kalau pernyataan, tindakan segala macam dia itu pokoknya tidak senang lah sama tentara. Siapa kalau nggak senang sama tentara? Biasanya PKI yang nggak senang sama tentara, bukan Endardinya. Ya toh. Jadi dalam hal ini polisi itu ya saingan kali jadi ada dua institusi sekarang ini ya. Kalau tahun 50-an itu sampai TB Simatupang dicopot dari Menteri Pertahanan itu karena persaingan juga dengan tentara. Kenapa? Yang satu ingin supaya tentara ini yang tampil untuk melakukan sesuatu baik logistik, baik perencanaan, baik keuangan. Sedang Menteri Pertahanan dia ingin segala sesuatu itu diatur oleh Menteri Pertahanan menurut sistemnya negara-negara maju. Tapi kalau sekarang ini polisi jalan sendiri, bisa beli senjata, bisa perencanaan, bisa untuk mengatur sendiri langsung ke presiden. Sedangkan tentara di bawah menteri lagi. Si polisi yang tadi jadi menteri dalam negeri saya berdiri sendiri. Termasuk untuk mencari uang, BPK, BSTN juga diatur oleh polisi. Ya perencana, ya pelaksana, ya penerima, ya pekerjaan semuanya diborong. Jadi tentara ya sedikit merasa teralienasi lah sekarang ini. Jadi untuk itu maka kembalikanlah ya polisi pada posisinya. Kalau tentara berada Menteri Pertahanan, polisi di bawah Menteri Dalam Negeri. Gitulah kira-kiranya. Tapi dari Setara Institut membacanya pernyataan Panglima ini memang persiapan menuju ke 2019. Ada unsur politik di belakangnya gitu, Bang Bonar? Iya, terlihat jelas lah ya bahwa dia mencoba memperkuat profil politik dia. Gitu ya, sehingga ketika dia pensiun ini kan dia tapi kan ada kalimat dia yang kalau jenderal sudah lari ke politik gitu. Justru saya melihat bahwa dia yang berpolitik. Hah? Dia yang berpolitik. Lihat saja manuver yang seperti saya katakan kabar tadi. Enggak, dan justru dia ingin membangun opini juga yang opini bahwa dia adalah masalah di Papua, gubernur Papua pemain yang keluar di sana ya. Jadi politik udah masa nggak usah berpolitik, tentara nggak usah berpolitik. Jangan lupa bahwa ada kelompok-kelompok partai politik juga yang ya kalau gitu partai politik nggak usah campur-campur lah ke polisi sama tentara lah, gitu bagusnya. Itu bagus, saya setuju tuh. Saya setuju tuh. Jangan berpolitik. Tapi kalau 52 Panglima TNI seperti sekarang ini ada ambisi-ambisi tertentu politik itu berbahaya ke tentara, ada stabilitas politik. Karena dengan terbuka tadi seperti kebilang tadi itu, dia membuka persoalan persaingan ya, nah TNI dengan polisi. Ini kan bukan konsumsi publik, ya. Dan seharusnya itu mereka menempuh cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Memang acara itu bukan konsumsi publik kan? Iya, tapi apa yang dilakukan oleh ya hanya Gatot dan Presiden lah yang tahu dong pasti. Iya, tapi kan Presiden tentu saja ada pembantu-pembantunya, pembantu-pembantu di bidang keamanan, ya. Termasuk salah satunya adalah Menko Polkam misalnya. Jadi tidak mungkin Presiden hanya berdua dengan Panglima TNI, gitu loh. Karena Presiden kan ada satu pemerintahan sipil, satu pemerintahan politik. Tapi bagaimanapun juga Presiden adalah karena otoritas sipil, dia adalah pemegang kewenangan tertinggi TNI, Panglima tertinggi. Baik. Sebetulnya ini tidak akan menjadi ramai jika tidak ada rekaman suara Pak Panglima keluar. Yang dikeluarkan itu nggak ramai ya. Misalkan yang bikin ramai itu ya undang IT tangkap aja itu mengenai itu. Dunia informasi seperti sekarang ini gitu ya, tidak sulit untuk menutup. Apakah itu pertemuan bagaimana bisa dikatakan pertemuan tertutup hanya bintang ketiga ke atas, tapi juga selalu ada orang-orang lain yang mengikuti termasuk wartawan gitu ya. Wartawan nggak boleh, itu jelas nggak boleh. Nggak boleh. Ya, resminya katakan tidak boleh. Tapi toh bisa keluar. Nah, kalau bisa keluar keluar itu bisa pasti dari wartawan. Bisa macam-macam memang, betul. Iya kan? Semua orang memiliki handphone zaman sekarang. Kalau misalnya kita mau ngomong lebih ngeri sedap lagi, berarti ada yang membocorkan salah satu pertemuan tertutup itu. Ya, dan itu kalau itu bintang 3 ke atas, berarti yang membocorkan juga adalah bintang ketiga ke atas yang berbeda posisinya dengan Panglima TNI. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi. Saya bilang tadi, ini ngeri sedap, ini bahaya. Mungkin dia orang politik deh itu. Kemarin kita sempat bincang dengan salah satu narasumber yang menyatakan bahwa rakyat berhak untuk mengetahui keadaan posisi negara mereka berada sekarang saat ini. Kemarin begitu Pak Kiflan. Tapi nanti elaborasinya setelah jeda ya. Iya. Saat lagi kami kembali. Yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai.
ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangkari. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Ada itu, Pak. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Untuk apa? Ada. Dan data-data kami, intelijen kami akurat. Kami masuk pada relung intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja, Pak. Itu. Ini untuk. Karena kalau tidak ini, Pak. Kalau tidak, bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semuanya sih bersih, Pak. Jujur saya katakan. Tidak semuanya menjadikan sih bersih. Tidak. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk menampilkan jabatan. Ada. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat berhenti, Pak, bukan hanya menangis. Mereka akan saya buat berhenti, bukan hanya menangis. Biarpun itu jenderal. Karena ini yang berbahaya, Pak. Kalau sudah TNI ditarik ke politik, sebagai kuasa politik, selesai negara ini. Ujung-ujungnya nanti pasti kita nggak bisa berbuat apa lagi, Pak. Undang-undang pidana militer masuk, semua masuk. Itulah awal dari perkelahian. Dan itulah awal dari kehancuran negara. Maka apapun akan kami lakukan itu. Kami mau doa restu saja, Pak. Memakai nama presiden. Seolah-olah itu dari presiden yang berbuat. Padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan. Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan. Karena kalau kita mencoba dengan cara hukum sudah tidak bisa, bayangkari itu yang akan muncul. Sudah diputar berulang-ulang, ini masih tetap pesan keamanan ya Pak Kiflan. Bahkan di situ Pak Panglima menyatakan mohon doa restu saja Pak, begitu. Tetap pesan keamanan Pak. Iya, kalau masih ada di dalam ruangan itu, kalau masih ada di dalam ruangan itu, ketika ada orang bawa keluar, itu dibaca sebagai pesan politik begitu ya? Pesan politik, ya jelas itu. Baik, dan ini begini, kalau pesan keamanan, kalau senjata itu, ya, yang katanya 5.000 itu digunakan untuk tindakan melawan negara, itu baru pesan keamanan, atau meresahkan masyarakat, itu baru tindakan pesannya pesan keamanan. Tapi ini pesannya apa sih sesungguhnya? Katanya ada institusi non militer yang membeli senjata. Polisi sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dia membutuhkan 20.000 senjata api. Dan dia sedang mau berusaha memesan ke Pindad SS2, ya. Tapi tidak bisa mencukupi produksi. Saya dengar malah polisi berencana untuk mengimpor dari luar, misalnya gitu ya. Dan itu tentu pengetahuan dari pengguna anggaran, dalam hal ini Menteri Keuangan. Ya, kalau itu hanya untuk supaya polisi lebih kerja bagus, dia bukan speknya. Kalau speknya itu kita ada pada tentara polisi, dia cuma kasih uang mau beli senjata dikasih. Tapi kalau speknya untuk lebih tinggi daripada yang digunakan untuk kedaulatan negara, yang bisa dipakai untuk melawan tank, bisa dipakai menembak pesawat terbang, bisa dipakai untuk kapal karena itu udah anti tank, atau ada kendaraan lapis baja yang dipakai oleh polisi, itu di luarnya. Jadi perkiraan mungkin ada lembaga negara lainnya akan mengimbangi kemampuan tentara, TNI darat, laut dan udara, dan seolah-olah ini akan menjadi supremasi. Itu yang dibaca oleh kalangan tentara gitu loh. Itu yang dibaca oleh Panglima TNI. Itu dibaca oleh Panglima TNI. Boleh itu dianggap sebagai satu ancaman? Jelas ancaman bagi negara. Jadi nanti kayak Gestapo itu kan mengawali tentara. Ancaman bagi TNI tidak bisa berartikan ancaman bagi negara. Itu saya katakan, kalau itu bagi polisi untuk memperkuat kapabilitas dia, kemampuan dia. Ya, kalau kemampuan sekadar hanya persoalan tentu saja di mana untuk Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat tidak perlu senjata di seluruh dunia. Kapasitas atau kapabilitas persenjataan polisi harus dibawa tentara. Ya, tentara. Itu betul. Jangan melebihi. Makanya misalnya SS2 yang dipesan ke Pindad, yang tentara polisi pesan adalah SS2 V1. Dengan modifikasi yang sudah dimodifikasi. Ya. Sementara yang tentara SS2 5C yang lebih tinggi memang kemampuan untuk daya jangkaunya dan sebagainya.
Ya. Oke. Jadi itu dari situ aja sudah kelihatan modifikasinya. Ya kalau begitu, kemampuannya. kalau ada institusi lain yang memasang Makanya itu senjata di luar militer, saya katakan itu bahwa di luar apa kemampuan yang dilakukan militer. oleh Panglima Ya. itu jelas-jelas adalah manuver politik. Tidak, nggak politik Manuver keamanan. politik karena tidak beralasan. Kalau ke politik katanya aturan. manuver politik dia ingin jadi presiden, enggak dong, karena dia kan masih megang ini keamanan. Kalau di luar kemampuan, di luar kapasitas tentara itu Kalau adalah dia pemegang tunduk kedaulatan. Kalau kepada polisi pemerintah sipil, keamanan otoritas dan sipil. ketertiban masyarakat Kantipmas. Jadi untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan supaya jangan ada kriminal, tugasnya polisi itu teribrata kok. Jadi sekarang kalau mau polisi nanti mau ingin buat punya panser, punya tank, punya senjata bisa menembak baja, oh enggak lah. Itu nggak boleh itu, makanya mungkin sudah ke arah sana, situasi politik udah mulai panas. Mungkin Panglima TNI menilai ini berbahaya, Nah, yang maka dia bikin berbahaya panas ini tuh. yang berbahaya Ya, kenapa? ini, ya Karena bukan bikin panas, kalau nggak keluar, yang bikin panas yang bikin keluar, tangkap aja itu yang bikin Situasi keluar itu. politik yang membocorkan itu ya. stabil, Ya, Baik. Situasi politik stabil, ya kan? Politik di parlemen belum meskipun gonjang-ganjing sedikit, tetapi juga berjalan dengan normal. Baik. Apa yang saya katakan? Tapi ini semua memang berkaitan dengan 2019. Kan ini terlalu dini atau tidak sih? Mengapa setara institusi melihatnya bahwa ini apa-apa yang dikatakan oleh Pak Panglima adalah untuk 2019? Kalau berpolitik itu selalu ada persiapan, menonton bareng untuk 2019. selalu ada pasang kaki-kaki, Ya ingat bahwa kuda-kuda, Tentara Nasional dan tidak- Indonesia ini sudah menyelamatkan Republik tidak setahun, yang pada 2 waktu tahun, tahun 3 49 tahun. ketika Bung Karno menyerah, Bung Hatta menyerah, Tentara Nasional tidak menyerah. Sekarang juga kalau umpamanya tahun 65 tentara juga berada di depan. Perdebatan Setelah sejarah, selesai diamankan oleh Pak Harto, kita tampil lagi mundur lagi. Oleh Pak Wiranto kita mundur memberikan kesempatan kepada sipil. Ketika ada sipil gerak ini, Baik. sipil bikin kacau ini. Bang Bonar, Anda sepakat tidak? Data intelijen itu tidak perlu diumbar kepada publik. Betul, Anda sepakat Kepada dengan publik itu? kan? betul. Enggak, Anda sepakat? Sepakat. Tidak perlu diumbar kepada publik, Ya. biarlah internal atau institusi tersebut. Ya. Tapi itu kebijakan negara. Iya, betul. Kalau berteman dengan purnawirawan, dulu saya katakan bahwa Ya. purnawirawan itu masih bagian dari keluarga TNI. Tetapi karena purnawirawan itu secara resmi dia bukan lagi bagian dari negara. Apalagi kemudian para purnawirawan itu sudah mempunyai afiliasi politik tersendiri. Baik. Sehingga harusnya juga Panglima tahu di mana data-data yang bisa share dan mana yang tidak. Karena itu kan data negara. Ya. Harusnya di-share ke dalam internal. Dan makanya pertanyaan tadi adalah apakah Nah, artinya kan Panglima ada TNI butuh proses panjang dulu dong seharusnya kan? Ya seharusnya ke Sampai dalam harus dulu. mengambil kesimpulan Iya. berpolitik tadi. Oh, begitu. karena dia belum menempuh proses internal dan saya yakin belum, ya kan? Proses internal, koordinasi dengan presiden, koordinasi dengan Menko Polkam, dan kemudian mencari kebenaran apakah betul senjata itu kategorinya ilegal. Nah, iya artinya masih butuh proses kan? Dan karena Di itulah cross-check lagi. tidak perlu kemudian Tambayun membuka kepada purnawirawan tadi. Ya, purnawirawan tadi bukan bagian dari purnawirawan negara. tadi itu ada juga di partai politik, dia sampaikan sama dia untuk disampaikan lah gitu. Jadi nggak salah, itu internal. Kalau internal itu dikeluarkan, semua juga bisa merasa nggak Internal enak, TNI adalah internal yang mereka internal sedang- itu internal yang masih aktif masih menjalankan keluarga besar. Tentara tugas resmi. Purnawirawan itu adalah merupakan tentara cadangan, masih tentara. Ingat itu. Iya. Baik. iya. Baik. Baik. Kita tentu tidak akan berpolemik terus-menerus ya dengan masalah politik karena yang jelas tahun politik masih 2019 Bang Bonar dan juga Pak Kiflan begitu. Tapi terima kasih lah analisa yang sudah Anda sampaikan begitu. ya. Karena apapun itu juga biar publik lah nanti juga yang mencari. Ya, kita kesimpulannya. berharap lah supaya ini tenang aja. Jadi untuk itu supaya dibikin seimbang lah. Tentara itu pada posisinya, polisi pada Tadi sudah posisinya, disampaikan, Pak ya toh, Kiflan. itu aja. Terima kasih Ya Pak toh. Kiflan. Terima kasih Pak Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.